Shalom, salam sejahtera buat kita, Amang dan Inang, dan para nafas sebulung Gereja HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu kepada kami. Kami ada saat ini adalah karena kasih karunia-Mu. Dan Tuhan selalu melengkapi segala kebutuhan kami. Kami percaya firman-Mu selalu mendampingi hidup kami. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu tetap menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini ada tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam menjalani perjalanan hidup kita pasti akan menemukan banyak tantangan dan rintangan. Dan bahkan ada yang akan membuat kita menderita. Ada yang akan membuat kita bergumul. Ada yang akan membuat kita menangis menjalani perjalanan ini. Mungkin tujuan daripada orang yang akan membuat kita menderita agar kita terhempas dan tidak melanjutkan perjalanan dalam kehidupan kita. Atau mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi ketika lingkungan kita memakai kelemahan kita, kekurangan kita, ini akan membuat kita semakin menderita sekali. Bahkan lingkungan sekitar kita memakai itu untuk membuli kita. Ini akan membuat kita juga semakin sengsara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Demikian dengan istri Elkana, yaitu Hana. Dia menderita sekali. Karena sampai saat usianya yang sudah mulai tua, dia belum dikaruniai oleh karena seorang anak. Tetapi istri Elkana yang lain yang bernama Penina, dia telah dikaruniai anak. Justru Penina selalu membuli dia. Justru Penina selalu memojokkan posisi dia. Dengan tujuan mungkin saja agar Penina lah yang akan memperoleh sesuatu hal yang berharga dari Elkana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari Hana meminta pertolongan kepada Tuhan. Setiap hari Hana datang kepada Tuhan untuk memperoleh berkat-Nya melalui seorang anak dengan sebuah doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Setiap hari itu juga Penina selalu membuli dia dan memojokkan posisi dia. Ini membuat dia semakin hancur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Hana tidak mau kalah dan tidak mau menyerah. Dan Hana tetap mempertahankan komitmen iman dia yang selalu mengikut Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Apapun tantangannya, dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mewujudkan segala doa-doanya. Itu sebabnya saudara-saudara, Hana sampai bernazar, kalau Tuhan mengaruniakan seorang anak kepadanya, maka anak tersebut akan diserahkan kepada Tuhan. Dan akan selalu hidupnya akan berada dalam bait suci Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa dan nazar daripada Hana. Sehingga Hana dikaruniakan seorang anak yang bernama Samuel. Saudara-saudara, peristiwa yang dihadapi oleh Hana tersebut, kalau kita mau katakan dalam kesimpulan renungan ini, bahwa Tuhan itu selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan umat yang selalu setia kepada Tuhan, yang setia memohon, yang setia akan imannya. Tuhan selalu akan memperhatikannya dan memenangkannya dan meninggikannya. Ini yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Karena itu saudara-saudara, demikian juga kita yang akan menjalani perjalanan di tahun 2022 ini. Mungkin saja lingkungan kita sedang mengintip kita, bagaimana kita terjatuh, bagaimana kita tergeletak. Mungkin saja dinamika hidup ini akan membuat kita tergeletak. Tapi kesetiaan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan akan menjadikan kita pemenang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memenangkan kita. Itu sebabnya bersyukurlah. Seperti apa yang dilakukan oleh Hana dalam nats ini. Dia bersyukur, dia mengucap syukur karena Tuhan memenangkannya. Dan musuh-musuhnya tergeletak dibuat oleh Tuhan. Saudara-saudara, yakinlah, percayalah. Jalanilah hidup ini di tahun 2020 ini dengan selalu berseru, dengan selalu setia kepada Tuhan, dengan selalu taat kepada Tuhan, dengan selalu membuat lebih dekat kehidupanmu dengan Tuhan. Karena Tuhan juga pasti akan lebih dekat dalam kehidupanmu dan merangkulmu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami harus menjadi pemenang sekalipun dunia ini akan menjatuhkan kami. Tetapi ketika kami tetap setia dan taat kepadamu, maka kami akan menang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik. Engkau juga memenangkan kami menjalani perjalanan hidup di tahun 2022 ini. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu setiap saat. Supaya kami dengan mendengarkannya, kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.